Jadi teman-teman perlu saya jelaskan di sini bahwa tanggal 24 Januari kemarin saya sudah melaporkan dugaan pemalsuan dokumennya saat perceraian itu ke Polda Metro Jaya, dan laporan kami sudah diterima, dan puji Tuhan tanggal 1 kemarin Om Gideon Tengker udah di BAP ya atas laporan mengenai dugaan pemalsuan. Nah, di situ kita melaporkan saudari RAB dan anak-anak. Kenapa anak-anak itu masuk di laporan? Karena dua anak dari Om Gideon dan RAB yang membawa surat tersebut pada tahun 2021 dengan mengiming-iming terhadap Om Gideon Tengker untuk menandatangan. Sayangnya dan itu yang membuat Om Gideon kecewa, di tanda tangan tahun 2021, namun surat tersebut yang seperti itu bunyinya atau isinya sangat mirip dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat, putusan perceraian, bahwa di situ dikatakan bahwa Om Gideon sudah bersepakat yang seperti apa, pertanyaan kami, ya kan? Bersepakat tentu adanya pertemuan. Saya berulang kali menanyakan kepada klien kami, Om Gideon Tengker, bahwa Om, apa benar sebelum perceraian itu ada pertemuan? Di situ Om Gideon katakan bahwa tidak pernah terjadi pertemuan, tidak pernah ada pertemuan. Anak-anak itu datang ke rumah saya di Bogor sini pada tahun 2021. Makanya dalam pemikiran saya, dalam ingatan saya, dalam otak saya diceraikan oleh Rita itu tahun 2021. Setelah itu saya mencari tahu informasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru kami mendapatkan informasi bahwa nama Gideon Tengker dan Rita Amelia Beta itu sudah bercerai dari tahun 2017. Dan itu saya melaporkan kepada Om Gideon bahwa Om, perceraian itu tahun 2017. Terkejut, tersontak, bukan main kagetnya Om Gideon. Lama beliau menatap wajah saya sambil matanya sembab. Beliau katakan kepada saya bahwa kok tega banget Rita dan anak-anak. Kenapa saya dibuat seperti ini? Saya kan masih orang tua mereka. Dan mereka datang kepada saya 2021 itu, mereka udah bawa surat, udah ada materai, udah ditempel semua. Saya cuma diminta tanda tangan doang. Tapi sebelum saya tanda tangan, itu saya diiming-imingin sama siapa? Sama Nagita. Nagita katakan bahwa Bapak kan selama ini minta harta untuk dibagi. Kalau Bapak mau harta dibagi, ya Bapak tanda tangan ini. Kalau Bapak tanda tangan ini nanti bawa ke persidangan. Nah, dari situ nanti Bapak akan terima hak-hak Bapak yang seperti Bapak minta selama ini. Nanti Mama beri. Kata Mama seperti itu. Nah, akhirnya Om Gideon karena dibujuk rayu, diiming-imingin, akhirnya Om Gideon bersedia membubui tanda tangan tersebut. Setelah tanda tangan, Om Gideon panggil anak-anak di rumah untuk fotokopi. Om Gideon pegang fotokopi yang aslinya, tanda tangan asli tersebut dibawa pulang sama Nagita dan adiknya. Itu keterangan dari Om Gideon Tengker terhadap saya. Dan keterangan ini saya bertanya kembali berulang-ulang terhadap Om Gideon. Saya bilang benar enggak?
Om Gideon katakan pada saya bahwa anak-anak ini tidak pernah main ke tempat saya 2017. Mereka baru muncul ke rumah saya di tahun 2021 dengan membawa selembar surat yang isinya seperti ini. Saya bilang, Om, paling tidak kan Om baca dulu sebelum tanda tangan. Om ini kan sangat teliti, orangnya sangat teliti. Jadi seperti saya pun kalau bertemu Om, tanda tangan surat atau lain sebagainya, itu Om baca berkali-kali. Baru Om membubui tanda tangan. Dan setelah Om tanda tangan, itu bukan langsung kasih ke saya surat-surat itu. Tapi Om selalu menyuruh anak-anak itu fotokopi dulu. Pergi fotokopi, saya bawa pulang yang asli. Yang kopian itu selalu disimpan Om. Jadi ini nggak bisa lepas ini. Dan Om kemarin mendesak saya bahwa gimana laporan kita. Saya bilang, Om sudah berpikir semua konsekuensi dari laporan pidana ini. Semua bakalan dipanggil. Om katakan begini, ya memang seharusnya sudah harus dipanggil sesuai dengan perbuatannya masing-masing, mempertanggungjawabkan dengan perbuatannya masing-masing. Gua nggak ada pikiran, gua nggak ada urusan. Mereka udah jolimi gua, ya sekarang mereka terimalah dong. Mereka dipanggil lah. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat sama gua. Kan mereka katakan bahwa dengan surat ini akan dipakai untuk maju ke persidangan. Tapi gua dicerai 2017. Kalau gua balik nih, yang dikerjain seperti ini, terima nggak? Saya bilang saya juga nggak terima. Ya begitu pun gua. Jadi gua nggak punya hak apa-apa dong. Seharusnya kan kalau gua tahu kan mungkin gua bisa hadir persidangan. Kalaupun ada putusan, gua tahu, gua pasti akan ajukan banding, kasasi, bisa PK. Tapi celakanya, gua tahu istri gua udah ceraikan gua dan udah menikah dengan lelaki lain. Itu gua tahu semua sudah lama. Macam mana lagi gua mau perjuangkan? Orang udah menikah. Menikah pun belum membagi kebersamaan, harta bersama yang didapatkan itu. Jadi jujur, gua kecewa di sini. Kenapa gua dibuat seperti ini? Itu harta bersama yang di kawasan Teben atau yang di Cempaka Putih, Bang? Jadi menurut informasi dari Om Gideon Tengker bahwa harta yang didapat selama perkawinan mereka ya. Jadi begini teman-teman, ini kan kita nih namanya pengacara. Kita catat, kita masukin dalam tulisan kita, dalam gugatan kita atau laporan kita dan lain sebagainya itu berdasarkan pengakuan dari klien bahwa selama masa perkawinan mereka berdua itu mereka memiliki harta, rumah di Cempaka Putih, rumah di Tebet, di Kemang, ya seperti itu. Jadi bagiannya kita ya apa kata klien. Bang, berarti Om Gideon merasa kecewa dengan Nagita sendiri? Sangat kecewa. Makanya Om Gideon kan minta kemarin, ya kita lihat aja nih. Gua sih mintanya mereka datang gitu, hari bahagia gua, hari baik, hari ulang tahun gua. Tapi nyatanya nggak ada yang datang. Lu lihat anak-anak gua nggak ada yang berani datang. Kenapa? Karena surat tersebut. Mereka udah tahu kalau mereka datang gua bakalan tanya, kalian ini tega loh sama papa sendiri, kalian buat surat seperti itu sementara mama lu udah ceraikan gua udah 2017. Kenapa lu buat surat seperti ini? Gua mau nanya, ini konsepnya siapa surat ini sampai kalian datang antar? Berarti Bang Erles, berita yang ramai ini terkait Om Gideon ingin memenjarakan anak-anak itu benar Bang ya? Bukan ya begini, bukan menginginkan atau inginkan menjarakan anak-anaknya, enggak. Tapi kata bahasa hukumnya yang benar, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuatkan gitu. Umpama kalau mereka nggak perbuatkan, nggak juga sih. Ya mereka berbuat seperti itu tinggal aja.
panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan. Tinggal nanti hadapin, nggak bisa diwakilkan. Ini bukan perdata. Kalau perdata, RAB dan anak-anak bisa diwakilkan ke kuasa hukum. Tapi peristiwa pidana nggak ada. Peristiwa pidana itu, pengacara itu sifatnya pasif. Pasif dia di penyidik nanti. Yang berkompeten itu yang dipanggil itu, yang didengarkan keterangan, bukan pengacara. Jadi ini biar teman-teman tahu, perdata itu bisa diwakilkan. Panggil berkali-kali nggak mau datang nggak apa-apa, yang penting putus, kasih kuasa ke lawyer atau tim hukum, pengacara. Tapi pidana, lu didampingi betul, tapi pengacara lu hanya mendampingi saja, sifatnya pasif di sana. Berarti memang Om Gideon dan anaknya memang sudah pure nggak pernah berbicara lagi Om ya, apalagi ketemu ya Om, bener Bang? Om tuh membuka saluran, Om orang baik, Om nggak dendam. Om kan bilang, kapan aja mereka datang, yang penting gua tahu tujuan mereka apa waktu itu datang bawa surat itu. Siapa yang suruh? Kenapa gua baru didatangin setelah bercerai sudah lama? Ada apa ini? Kok gua nggak pernah dikabarin? Dan celakanya alamat rumah gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu alamat di Cempaka Putih. Sementara mereka tuh tahu semua kalau Om Gideon Tengker beralamat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, kawasan Puncak. Mereka tahu bapaknya mereka punya KTP itu Bogor. Kenapa? Ada apa ini nih? Sehingga papanya mereka nggak pernah tahu kalau ada gugatan. Dari mana mau tahu? Relas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sampai di Bogor. Makanya first take sebulan kayaknya itu langsung diputus. Dan tidak ada kesempatan banding kasasi, nggak ada. Kemarin waktu saya baca, saya mau ambil langkah hukum PK, peninjauan kembali terhadap putusan perceraian tersebut. Namun lagi-lagi di sini Om Gideon bilang gini, Ade, untuk apa kita PK? Dia udah menikah dengan orang, masa begitu? Udahlah, gua hanya minta yuk gugat karena udah cerai, terus yuk sebagai pengacara tolong bantu gua. Saya bilang, Om, kalau saya sih ini sebenarnya sudah masuk perdata, oke? Masuk pidana juga oke. Makanya saya melaporkan ke Om Gideon, melaporkan ke Polda Metro Jaya sebagai kuasa hukum Om Gideon Tengker atas perbuatan tindak pidana pemalsuan. Mengenai selanjutnya, pengembangan itu ada di teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Saya melihat teman-teman cukup profesional ya. Nanti seperti apa? Ada pengembangan mungkin, ya kita lihat aja nanti seperti apa. Oke.